Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manasik haji. Yang pertama yaitu pengertian haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Adapun tata caranya yakni memakai pakaian ihram, niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, melempar jumrah, tawaf di Ka'bah dan sa'i dan tahallul. Hukum ibadah haji. Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji atau Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba, 9 Zulhijjah, hari Hajj 10 Zulhijjah, dan hari-hari tarsik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 9. Sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan pada badan ke arah Ka'bah. Sebelum mulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bi wa rasulihi. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah segala puji baginya. Maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. 10. Tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan sama suami istri. 11. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jemaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jemaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah melempar jumrah akobah. Sedang pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusta, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontarkan ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah, sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Makkah. Hal ini disebut dengan nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Zulhijjah, sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan sani tamattu dan haji qiron, selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad, masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya atau haji ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci, maka kembali ke tanah air harus melaksanakan tawaf atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf ifadah tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakan dengan cara jamak tahar asar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir dan 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melaksanakan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai salat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Keenam, melontar jumrah akobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang
Bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontarkan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 butuh kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu Akbar, dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melontar jumrah biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Ketujuh, tahallul awal. Setelah melontarkan jumrah Aqabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan dilakukan tahallul awal, ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilakukan selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima. Bacaan doa tahallul. Allahumma ja'al likulli syahril nuran yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. 8. Tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga 11 Dzulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan doa tawaf: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafi'an bi ahdika wa tabi'an li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata dan nimata fid daini wa dunya wal akhirata wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Artinya, Maha suci Allah, segala bentuk pujian hanya pantas disanjungkan kepadanya, sebab tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar. Tidak ada daya yang kekuatan kecuali berasal dari sisinya, yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Selawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Ya Allah, aku melakukan tawaf ini hanya karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu dan memenuhi janjiku kepadamu, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu, kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan aturan agama, baik urusan dunia maupun akhiratku, juga untuk beroleh kenikmatan surga dan terhindar dari azab neraka. 9. Sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan pada badan ke arah Ka'bah. Sebelum mulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima badallahu bi wa rasulihi. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. 10. Tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqabah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan sama suami istri. 11. Mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jemaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jemaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jemaah melempar jumrah Aqabah. Sedang pada tanggal 11 Dzulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontarkan ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah, sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Makkah. Hal ini disebut dengan nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah
sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sore harinya mereka disebut Nafar Tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan Tsani Tamattu dan Haji Qiron, selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi, bagi mereka yang mengerjakan Haji Ifrad, masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah, berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya atau Haji Ifrad. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci, maka kembali ke tanah air harus melaksanakan tawaf atau tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf ifadah tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai manasik haji. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan untuk Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.